Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 44. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mengandung kegembiraan, Fu Chashu memerintahkan kepada pejabat tingkat tinggi, yang lainnya segera mengepung kota Dewa Taidou. Setelah tuan ini menerobos formasi pertahanan yang hebat, dia tidak akan pernah membiarkan orang di dalamnya melarikan diri. Bawahan patuh perintahmu. Setelah pejabat tinggi menanggapi, mereka berubah menjadi sinar cahaya, tersebar di luar kota Taidou. Metode pembentukan Fu Chashu sangat sempurna. Setelah hanya mengamati formasi pertahanan yang hebat selama 1 jam, dia dengan mudah menghancurkan formasi pertahanan yang hebat dan bergegas ke kota Dewa Tiandou. Berdengung. Rambut Fu Chashu menari, dan kesadaran ilahi yang luas, seperti gelombang tak terlihat, menelan ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah hanya beberapa napas, kesadaran ilahi menyelimuti seluruh kota Dewa Tiandou. Hah! Tidak ada siapa-siapa. Fu Chashu mengerutkan kening. Pada saat kebingungan, ada puluhan miliar pasukan di atas kota Dewa Taidou, dipimpin oleh Kaisar Dongzhu sendiri, datang dengan kekuatan besar. Saudaraku, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan sisa-sisa dewa kuno yang abadi? Kaisar Agung Dongzhu tidak sabar untuk bertanya. Setiap kali dia memikirkan putranya terbunuh, dia tidak tidur dan makan. Belum. Fu Chashu berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, ketika saya datang, formasi parit masih utuh. Tidak mungkin sisa-sisa melarikan diri dari kota. Saya kira dia bersembunyi di tanah. Saudaraku, meskipun kamu menggali tanah setinggi 3 kaki, kamu masih harus mencari tahu sisa-sisanya. Kaisar Agung Dongzhu menoleh ke belakang dan melihat puluhan miliar pasukan. Tidak diragukan lagi berkata, semua orang memasuki kota, bahkan jika Anda membalikkan kota Dewa Taidou, tangkap sisanya. Bawahan mematuhi perintah. Pasukan puluhan miliar terbang ke kota dengan kekuatan besar. Segera, satu demi satu, memegang artefak di tangan mereka menyelam ke dalam tanah dan mulai mencari. 3 hari kemudian, Fu Chashu dan Kaisar Dongzhu masih belum mendapatkan apa-apa. Segera pada hari ke-7, itu masih sama. Ketika kesabaran Fu Chashu dan Kaisar Dongzhu hendak putus asa, sebuah suara tua yang mengandung kecemasan tiba-tiba muncul di benaknya. Master Sekte, hal besar itu tidak baik. Fu Chashu mengangkat kepalanya untuk mengikuti prestise, alisnya berkerut, tetapi dia melihat seorang lelaki tua dengan tulang dan angin perih, menembak ke udara. Orang di sini bukanlah orang lain, melainkan tetua Dongzhu Shenzong, Sun Wuliang. Fu Chashu memandangi Sun Wuliang yang sedang terbang dan berkata, "Penatua, ada apa?" Sun Wuliang cemas dan berkeringat deras, kembali ke Master Sekte, sisa-sisa dewa kuno yang abadi sama sekali tidak ada di kota dewa. Apa yang kamu bicarakan? Fu Chashu melebarkan matanya dan meraung, apakah ada yang salah dengan sekte kita? Ya, Master Sekte. Sun Wuliang berkata dengan tergesa-gesa, Master Sekte. Sisa-sisa sialan itu menggunakan trik menjauhkan harimau dari gunung untuk menipu Anda dari sekte, dan kemudian membantai murid-murid gerbang jenius, gerbang inti, dan murid dari sekte langsung. Ada puluhan miliar kematian di antara para murid gerbang jenius, dan lebih dari setengah kematian para murid sekte-sekte langsung. Sekarang Tetua Agung Gerbang Emas memimpin para senior untuk menangkap sisa-sisa. Tanpa menunggu kata-kata Sun Wuliang, Fu Chashu pusing karena marah, mengeluarkan seteguk darah, dan berkata dengan mata merah, binatang buas. Betapa sulitnya Master Sekte ini untuk mengolah puluhan miliar murid jenius dan lebih dari 20 miliar murid inti, jadi dia membunuh mereka. Aku sangat marah. Engah. Setelah Fu Chashu menyemburkan darah lagi, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandangi Kaisar Dongzhu yang marah, dan meraung, apakah penjaga kota dewa bernama Li Yuanbing datang ke sini? Kakak, dia ada di sini. Kaisar Agung Dongzhu menanggapi, melepaskan kesadaran ilahinya untuk menyelimuti kota dewa-dewa, dan berkata dengan tegas, Li Yuanbing, datang ke sini untuk Kaisar Agung. Tidak lama kemudian, Li Yuanbing melonjak ke langit dari kota Dewa Taidou dalam ketakutan dan ketakutan.
Ketika dia hendak berlutut ke arah Kaisar Besar Dongsu, Fu Chashu menjambak rambutnya dan menggeram, "Mengapa kamu makan sesuatu di dalam dan di luar suku abadi?" Sisa-sisa berada dalam aliran yang sama. Master Sekte, para junior tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Li Yuanbing menggigil. "Kamu akan menemui ibumu." Fu Chashu menamparkan kepala Li Yuanbing dengan telapak tangan. Sebagai penguasa alam Dewa Dongsu, dia mengucapkan kata-kata kotor, yang menunjukkan betapa marahnya dia. "Saya mengerti." Fu Chashu sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya memerah. Pria parubaya yang memasuki Sekte Dongsu bersama Li Yuanbing lebih dari 20 hari yang lalu adalah sisa dari Dewa Kuno yang abadi. "Saudaraku, aku bisa mengerti perasaanmu." Kaisar Dongsu menghibur, "Kamu tenang, ayo cepat cari cara untuk menangkap sisa-sisa." Fu Chashu menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menenangkan dirinya, dan berkata, "Dihitung dari waktu, sisa 22 hari pasti tidak akan jauh dari Sekte Dongsu." "Iya, aku segera bergegas kembali ke Sekte sendirian, dan kamu memimpin senior Sekte kami untuk menyebar dan memblokir rute utama meninggalkan Sekte kami." Setelah mendengar ini, Kaisar Dongsu langsung setuju. Semua orang mendengarkan perintah Kaisar Agung Dongsu. Setelah Fu Chashu memberi perintah kepada senior Sekte Dongsu, itu berubah menjadi sinar dan menghilang di ujung langit yang luas. Setengah bulan kemudian, Fu Chashu kembali ke gerbang gunung Sekte Dongsu. Ketika dia terbang ke pegunungan Dongsu, dia menemukan bahwa pegunungan Dongsu hampir rata dengan tanah. Para murid melihat Master Sekte. Murid batin yang menjaga gerbang gunung membungkuk satu demi satu. Ada harapan di mata Fu Chashu. Apakah tetua gerbang dalam telah menangkap sisa-sisa Dewa Kuno yang abadi? Kembali ke Master? Tidak. Murid itu menjawab dengan gemetar. "Sial, semuanya sia-sia." Fu Chashu yang cemas memasuki sekte dan kembali ke Gunung Suci Wending, dan memanggil semua tetua gerbang suci dan yang lainnya ke Aula Wending. He Tianyu memimpin tingkat tinggi gerbang dalam, dan segera berlutut, "Bawahan tidak kompeten, biarkan sisa protos abadi melarikan diri, tolong maafkan aku." "Tolong maafkan saya Tuan." Semua pejabat tinggi gerbang emas bersujud, panik. "Tentu saja kamu bersalah." Fu Chashu mengambil langkah, menendang dan terbang bersama Tian Yu, dan meraung, "Apa yang kamu lakukan? Para dewa kuno yang abadi telah membunuh semuanya di sekte saya, bisakah Anda masih membiarkannya melarikan diri?" Brengsek. He Tianyu bangkit dari tanah dan berlutut di depan Fu Chashu lagi, memohon, "Master Sekte, bawahan memang bersalah atas kematian, tetapi bawahan masih ingin menangkap sisa-sisa protos abadi, dan meminta Sekte Master untuk menjaga bawahannya hidup. Biarkan bawahanmu setia padamu." Setelah itu, semua pejabat tinggi memohon untuk He Tianyu, dan Fu Chashu akhirnya tidak mengeksekusi He Tianyu. Saat ini, He Tianyu memikirkan kata-kata yang ditinggalkan oleh Tan Yun saat dia pergi. Dia ingin memberitahu Fu Chashu, tapi kemudian dia memikirkannya. Jika dia berkata, Fu Chashu pasti akan marah lagi, dan mungkin membunuhnya. Jadi dia mengirim pesan suara ke sesepuh gerbang emas, biarkan dia memberitahu, dan mengancam sesepuh gerbang emas, jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia akan membunuh keluarganya. Tetua Agung menghela nafas dan berkata, "Master Sekte, ketika sisa-sisa ras Dewa Kuno abadi pergi, mereka mengatakan sesuatu." "Apa yang kamu katakan? Katakan." Fu Chashu hampir meraung. Orang bijak gerbang emas berkata dengan jujur, sisa mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Sekte Dongsu. Selama kamu meninggalkan Sekte Dongsu, dia akan menyelinap ke Sekte untuk membunuh lagi. Setelah mendengarkan, Fu Chashu menjadi gila. Seluruh tubuhnya gemetar, dan embusan darah keluar dari hidungnya, berpikir bahwa aku yang kuat di dunia leluhur tertinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi digoda oleh semut ini berkali-kali. Aku benar-benar marah. Dalam hati Fu Chashu, Tan Yun adalah seekor semut, selama dia ditangkap sendiri, dia dapat menghancurkannya dengan satu kaki, tetapi semut itu tidak licin, dan dia tidak dapat menangkapnya setiap saat. Memikirkan kematian 16 putranya, si pembunuh berdiri di depannya dan menggodanya berkali-kali, tetapi dia tidak tahu adegannya. Dia sangat marah, dan rambutnya rontok satu demi satu. Melihat adegan kerontokan rambut Fu Chashu, He Tianyu dan pejabat tinggi lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil nafas. Fu Chashu sangat marah dan berkata, "Mulai sekarang,
Tidak akan ada sisa-sisa dewa kuno yang abadi, dan penguasa ini tidak akan pernah meninggalkan sekte. Adapun apa yang masih kamu lakukan? Pergi, keluar dari sekte untuk master sekte ini, cari keberadaan sisa-sisa ras dewa kuno abadi. Semua pejabat tinggi, seperti Amnesty, mundur dari Aula Wending, meninggalkan sekte untuk mencari keberadaan Tan Yun tanpa tujuan. Waktu berlalu, 2 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kaisar Dongsu, yang tidak menemukan Tan Yun selama 2 tahun, memimpin puluhan miliar pasukan dan kembali ke istana kota leluhur Dongsu. Pada saat yang sama, di dinasti leluhur Dongsu, di ujung selatan, di padang rumput yang penuh dengan dewa langit dan bumi serta roh leluhur, Lu Hong membangun kota yang sangat besar. Nama kota ini adalah, Kota Dewa Zentian, tidak hanya kota terbesar di selatan dinasti leluhur Dongsu, tetapi juga peringkat ketiga di antara 9 kota besar dinasti leluhur Dongsu, dengan populasi 180 miliar. Di lingkungan jauh kota Zentian, 12 kota kecil telah dibangun. Total dari 12 kota tersebut kurang dari 1/10 dari kota Zentian. Ini menunjukkan betapa besar kota Dewa Zentian. Pada saat ini, di antara 12 kota yang mengelilingi kota Dewa Zentian, tulang seperti gunung, dan darah seperti sungai, hancur di jalan-jalan yang hancur. Di 12 kota, lebih dari 20 miliar orang dibantai oleh Tan Yun dan Yu Yunxi. Saat pembunuhan dimulai, Tan Yun dan Yu Yunxi tidak menunjukkan simpati di mata mereka, karena orang-orang ini semua bersumpah darah untuk membunuh dewa kuno yang abadi. Tan Yun dan keduanya tahu bahwa bersikap baik kepada musuh berarti kejam pada diri sendiri dan menghadapi musuh, terutama orang-orang yang tidak tahu berterima kasih yang memfitnah dewa kuno abadi 82 juta tahun yang lalu. Tan Yun lebih nyaman dan layak untuk hatinya. Di saat yang sama, Tan Yun juga merampok kekayaan kota saat dia mencuci ke-12 kota. Saat malam tiba, dinasti leluhur Dongsu, Istana Dongsu. 100.000 situasi militer mendesak, lapor. Seorang jenderal menarik tenggorokannya dan berjalan melewati istana tanpa hambatan sampai ke istana Dongsu. Di aula, Kaisar Besar Dongsu, yang sedang berbicara dengan Ratu Dongsu, memandangi jenderal yang sedang berlutut di aula dan bertanya, "Ada apa?" Jenderal itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan jujur, "Kembali ke Kaisar Agung, saya menghadapi 12 kota dewa di sekitar kota Tianshan di wilayah selatan, dan dibantai." "Apa yang kamu bicarakan?" Kaisar Agung dan Permaisuri Dongsu tiba-tiba berdiri. "Kembali ke Kaisar Agung." Jenderal itu berkata, "Pembunuhnya adalah sisa-sisa dewa kuno yang abadi." Setelah sisa-sisa itu membantai kota, sebuah monumen besar didirikan di luar 12 kota dengan kata-kata. Pada titik ini, sang jenderal ragu-ragu untuk berbicara. "Apa yang terukir? Katakan." Kaisar Besar Dongsu sangat marah. Jenderal itu menggigit dan berkata, "Sisa-sisa meninggalkan pesan, dan aku akan tinggal di benua Dingsu sekarang." Dia juga mengatakan bahwa setiap 2 tahun, 10 kota harus dibantai. Arogan. Kaisar Dongsu sangat marah sehingga dia mengangkat kursi naga itu dan membantingnya ke tanah. Bajingan ini benar-benar sombong. Kaisar menenangkan amarahnya. Permaisuri Dongsu menghibur, "Itu sangat menyakitkan tubuh." Permaisuri. Kaisar Dongsu memerah karena marah. Jika dipikir-pikir, sisa-sisa abadi dari dewa-dewa kuno ini tidak lain adalah seekor semut. Sama, datang dan pergi tanpa jejak, terus membantai orang-orang kita, tetapi saya tidak berdaya, bagaimana bisa kamu menenangkanku? Selama aku menemukan sisa, aku bisa menghancurkannya dengan 1 jari, tapi aku tidak bisa menangkapnya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, aku sangat marah. Permaisuri Dongsu menghibur, "Kaisar, apa yang Anda katakan adalah, tetapi keadaan sekarang seperti ini, Anda harus melihat lebih jauh dan menemukan cara untuk menangkapnya." "Mengapa tidak seperti ini, Kaisar? Anda memerintahkan untuk membawa kembali tentara berat yang menjaga perbatasan ke Lautan Iblis." Kaisar Dongsu menyela, "Masalah ini sama sekali tidak mungkin, sisanya kejahatan mungkin hanya ingin menimbulkan kekacauan. Izinkan saya memindahkan tentara berat dari perbatasan barat sehingga dia dapat melarikan diri dari benua Dongsu. Jika saya memindahkan tentara berat sekarang dan kembali ke dinasti leluhur untuk menangkap sisa-sisa, tekan saja rencana sisa. Tanpa upaya terakhir, kita tidak boleh menarik pasukan berat di perbatasan barat. Dan aku tidak percaya, aku tidak bisa menangkap sisanya." Ketika Kaisar Dongsu berkata,
dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melihat sang jenderal, dia buru-buru bertanya, bagaimana kota Dewa Zentian? Jenderal berkata dengan jujur, kembali ke Agung, kota Dewa Zentian masih utuh. Pada saat ini, suara hormat terdengar di luar aula Kaisar Dongzu. Wakil Tuan Kota Dewa Zentian, Huyun, tolong temui Kaisar bawahan memiliki sesuatu. Masuk, kata Kaisar Agung Dongzu. Setelah itu, seorang pria parubaya kekar melangkah ke aula dan berlutut dengan satu kaki ke arah Kaisar Agung Dongzu dan berkata, bawa kembali ke Kaisar Agung, saya akan melaporkan sesuatu kepada Anda. Orang ini adalah Huyun, tidak hanya wakil penguasa kota Dewa Zentian, tetapi juga adik dari Tuan Hufeng. Pada saat yang sama, Huyun juga merupakan kekuatan besar dari ranah leluhur Tao. Dan kakak laki-lakinya Tiger Wind adalah lapisan 3 dari leluhur Tao. Apa masalahnya? Tanya Kaisar Dongzu. Lihatlah Kaisar Agung. Huyun menjentikkan lengan kanannya, melepaskan kekuatan leluhur, diringkas menjadi gambar memori. Dalam gambar memori, seorang parubaya yang 8 poin mirip dengan Huyun muncul, dan orang ini adalah Hufeng, penguasa kota Zentianshan. Tiger Wind berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan dominan, para bawahan telah melihat Kaisar. Kaisar, bawahannya percaya bahwa meskipun sisa-sisa membantai 12 kota di sekitar kota Zentianjin, mereka mungkin sangat takut untuk datang ke kota Zentian karena reputasi mereka. Oleh karena itu, bawahan memerintahkan seseorang untuk dengan sengaja menyiarkan pesan, mengatakan bahwa bawahan berada jauh dari kota Dewa Zentian dan pergi ke Dao Pencerahan. Dengan cara ini, sisa-sisa dewa kuno yang abadi kemungkinan besar akan menyelinap ke kota Dewa Zentian. Begitu dia masuk, bawahannya akan menangkapnya hidup-hidup. Kaisar, jangan khawatir, selama binatang itu berani masuk, bawahannya harus menghapusnya dan membawanya kepadamu. Kemudian gambar memori menghilang. Oke, Kaisar Agung Dongzu memandangi Tiger Wind, matanya berharap, kamu kembali dan beritahu kakak tertuamu, untuk menangkap sisa-sisa dewa kuno yang abadi, Kaisar Agung ini akan menyerahkannya kepada saudara-saudaramu. Huyun, kamu adalah tingkat pertama dari ranah leluhur Tao, dan kakak laki-lakimu memiliki tingkat ketiga dari ranah leluhur Tao. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia telah menempati peringkat di antara 100 besar leluhur Dongzu kita. Kaisar Agung percaya pada kedua saudaramu. Katakan padamu kakak tertua, apakah itu untuk menangkap sisa atau membunuh sisa, Kaisar Agung ini akan mempromosikanmu untuk menjadi penguasa kota-kota Dewa Zentian. Adapun kakak tertuamu, Kaisar Agung ini akan membangun kembali kota raksasa untuknya, dan menerimanya sebagai tuan. Tapi premisnya adalah untuk membunuh atau menangkap yang tersisa. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Mendengar ini, Huyun sangat bersemangat, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan lantang, terima kasih, Kaisar, yakinlah, selama sisa-sisa kejahatan masih ada di daerah saya di selatan, bawahan dan sesepuhnya saudara pasti akan menangkapnya. Oke, Kaisar Agung menantikan penampilanmu. Kaisar Agung Dongzu menantikannya. Bawahan dan kakak tertua tidak akan pernah mengecewakanmu. Bawahan pensiun. Huyun bangkit dan berjalan keluar aula dengan semangat.